Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fadli selaku tutor Bahasa Indonesia saya dari Universitas Terbuka. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan tentang topik COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut hingga menyebabkan kematian. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu ditemukan fakta bahwa infeksi ini juga menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 sedang bersin atau batuk. 2. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah bersentuhan dengan benda yang terkena droplet. 3. Kontak jarak dekat, kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat yang ada di udara. Meski demikian, cara penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, isap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruang tertutup. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk atau berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut mulai bereaksi ketika melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi coronavirus, yaitu demam, suhu tubuh berada di atas 38 derajat Celcius. Kita mengalami batuk kering, sesak napas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang terjadi tetapi jarang, tetapi bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu kita gampang lelah, nyeri pada otot, nyeri pada dada, sakit di tenggorokan, sakit di kepala, merasa mual atau muntah, sakit perut atau diare, pilek atau hidung tersumbat, merasa dingin atau menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2-2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam-ruam di kulit. Pada beberapa penderita COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut juga sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID ke orang lain. Sampai saat ini belum ada obat yang secara pasti dapat mengatasi COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Penting untuk diingat, ruangan isolasi juga harus memiliki ventilasi dan cahaya yang baik serta pertukaran udara yang cukup. Selain itu, ruangan isolasi juga wajib dibersihkan setiap hari dengan air sabun atau disinfektan. Selama isolasi mandiri, perhatikan beberapa hal, yaitu lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Selalu gunakan masker jika keluar rumah atau saat akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Terapkan etika batuk, yaitu menutup hidung atau menggunakan tisu atau lengan baju seperti ini. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. Banyak-banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.
dan istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Namun, sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas, tetap lakukan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda sudah memenuhi kriteria sembuh dari COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Agar tujuan-tujuan di atas dapat tercapai, vaksin COVID-19 kini diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sedangkan bagi orang dengan riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu harus melakukan konsultasi dulu dengan dokter. Sekian uraian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.